Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Malifala dari kelas IF3A. Di sini saya akan memenuhi tugas struktur data dan saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra sesuai penemunya Edsger Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek shortest path problems untuk sebuah graf berarah directed graph. Menurut Andrew Goldberg, peneliti Microsoft Research Silicon Valley, mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti terus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi, seperti jaringan, routing, game, desain sirkuit, dan pemetaan. Lalu selanjutnya cara kerja algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur satu kesimpul optimal pada setiap langkah. Jadi langkah ke N setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai terhingga pada node lain, belum terisi atau dua. Yang ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Yang keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Yang kelima, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali, jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah E. Nah, ini untuk contoh algoritma Dijkstra. Di sini kita akan menentukan jarak dari V1 ke V7. Nah, untuk jarak terpendek dari V1 ke V7, pertama kita dari V1 ke 2 dengan nilai 5, lalu V2 ke V3 dengan nilai 1, V3 ke V5 dengan nilai 5, lalu kita ke V6 dengan nilai 2, lalu kita ke V7. Kenapa nggak dari V5 langsung ke V7? Karena di sini nilainya 7 dan V5, V6 harus ke V7, 2 tambah 3 jadi 5, jadi lebih kecil ke V5 dan ke V7. Lalu selanjutnya, kelebihan algoritma Dijkstra. Pada prosesnya, di awal proses menentukan titik mana yang akan menjadi bobot jarak pada node untuk selanjutnya melakukan pengembangan pencarian di satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap hingga ketemu node yang dimaksud. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan lintasan terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan titik menggambarkan kota, garis, dan menggambarkan jalan dan bobot menggambarkan jarak. Maka algoritma Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Dengan kata lain, algoritma ini menghitung lintasan berdasarkan jarak terpendek yang ditempuh tiap-tiap kota. Algoritma Dijkstra digunakan untuk memetakan jalur-jalur alternatif apabila jalur utama mengalami hambatan. Algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rute terpendek dan aliran maksimum. Elemen-elemen bobot dari rute tersebut berupa jarak tempuh, biaya, maupun hal lainnya. Kekurangan dari algoritma Dijkstra yaitu pada implementasi yang menggunakan algoritma Dijkstra, sistem akan terputus dari web server jika terdapat suatu node pada graf yang berdiri sendiri atau tidak terhubung. Mungkin cukup untuk penjelasan dari algoritma Dijkstra. Kita akan lanjut ke programnya.
Untuk selanjutnya, untuk programnya atau codingannya, di sini saya sudah membuat fungsi utamanya ya. Di sini kita, di sini saya membuat masukkan banyak node, masukkan jarak node secara matriks. Nah, di sini untuk masukkan node start awal, node start akhir, dan jarak minimal dari node ke berapa, dan apakah akan ingin mengajukan program ya atau tidak. Nah, di sini saya akan membuat subprogramnya. Pertama kita ketik integer Dijkstra, lalu dengan parameter integer mulai, lalu integer akhir, lalu enter, lalu integer dis dengan parameter index n, lalu boolean visited parameter n, lalu integer i, j, v. Lalu di sini kita ketik lagi. Ini untuk inisialisasi dari visited x sama dengan infinite. Kita di sini ketik for i sama dengan 1, lalu i lebih kecil dari sama dengan n, lalu i plus, lalu kita enter, kita buka di sini visited index i sama dengan salah, maaf, harusnya di situ ini itu dis sama dengan infinite atau inf. Lalu selanjutnya untuk inisialisasi dari visited x sama dengan false. Di sini kita ketik for i sama dengan 1, lalu i lebih kecil sama dengan n, i plus atau i tambah 1. Nah, baru di sininya kita ketik visited index i sama dengan false. Selanjutnya di sini kita ketik dis mulai sama dengan 0. Oke, sebelumnya kita maaf ya, tadi salah, harusnya ini jangan dulu ditutup. Kita pindahkan dulu ke sini. Lalu di sini sehabis dis mulai sama dengan 0, lalu while true. Ini untuk perulangan ini akan diakhiri dengan break. Lalu kita inisialisasi integer sama dengan min 1, lalu selanjutnya integer min dis sama dengan infinite atau inf. Lalu di sini kita komen dengan mencari node yang belum dikunjungi dan memiliki jis kecil atau Dijkstra terkecil. Nah, di bawahnya kita ketik for, kita menggunakan perulangan lagi, i sama dengan 1 dan i kurang dari sama dengan n, lebih kecil sama dengan n, lalu i plus, lalu kita enter,
Lalu di sini kita ketik lagi jika visited index ini sama dengan false. Harusnya di sini kita ketik 2 tanda kurungnya. Nah, gitu ya, salah. Satu aja ya nanti di akhir. Dan this index i kurang dari min this. Maka di sini kita ketik lagi u sama dengan i dan min this sama dengan this index i. Kita titik koma. Nah, di sini untuk mengakhiri perulangan while kita ketik if atau jika u sama dengan min 1 mana sih ini atau this index u kita this index u sama dengan inf lalu kita break. Di sini kita inisialis dulu. Nah, lalu kita break titik koma. Nah, di bawahnya lagi kita ketik visited index u sama dengan true. Nah, di sini kita akan melakukan relax untuk semua tetangga u. Di sini kita menggunakan for v sama dengan 1, v kurang dari sama dengan n, lalu v plus plus. Nah, lalu di sini kita ketik lagi jika atau if this index v lebih besar dari di situ. Nah, dari index this index ditambah table index u dan table index v, maka hasilnya this index v dan sama dengan this index u titik koma. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan programnya. Nah, di sini kita masukkan banyak notnya, misalkan 3, dan jarak notnya secara matrik, misalkan di sini 4, 3, 2, di sini 5, 7, 6, 5, 7, 5, dan 4, 3, 2. Masukkan misalkan dari start awal ke start akhirnya 3, dan jarak minimal not 1 ke not 2 nya. Not 1 per 3 nya sama dengan 2. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.